Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang kesadaran ekologi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nirwana Akib sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Selvia Octavia. Yang ketiga, Rida Putri Triani. Yang keempat, Nur Fitra. Yang kelima ada Reza Kandilino, dan yang terakhir adalah Padli. Di mana materi pembahasan yang kita bawakan adalah yang pertama itu ada pengertian ekologi dalam Islam. Yang kedua, bagaimana perspektif Islam dalam ekologi sosial. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam mengenai posisi manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pertama, pengertian ekologi dalam Islam. Ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda tidak hidup di sekitarnya. Ekologi juga merupakan ilmu dasar untuk mempertanyakan dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu beradaptasi dan mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi dapat berusaha untuk memahaminya. Selanjutnya, Islam merupakan agama utama yang memainkan sebuah peran penting pada konservasi dan pendidikan di dalam manajemen sumber daya alam. Hal tersebut ditujukan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang keragaman hayati dengan cara memanfaatkan pengetahuan lokal, membangun kepercayaan diri masyarakat, serta berbagai dan bertukar informasi melalui pendidikan konservasi, yaitu pendidikan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan secara berkelanjutan yang mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Manusia sebagai komponen populasi mempunyai peranan yang besar dalam memanfaatkan, mengelola, dan mengendalikan fenomena yang terjadi di alam. Maka 12 manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu perspektif Islam dalam ekologi sosial. Yang pertama, fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah fikih yang mengkaji masalah lingkungan dan interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 25 dalam fikih lingkungan dibahas mengenai pelestarian lingkungan Islami dan fikih pembangunan Islami. Prinsip pelestarian yang dimaksud bukan merupakan pelestarian sumber daya alam, akan tetapi daya dukung alam. Daya dukung alam merupakan komponen penting dalam ekologi manusia, di mana ini mencakup semua hal yang mendukung sumber daya alam. Yang menjadi main goal dalam fikih lingkungan adalah keseimbangan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Dengan keseimbangan dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang kokoh berfungsi dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Atas tujuan inilah fikih lingkungan hadir sebagai regulator hubungan manusia, sebagai bagian dari masyarakat yang berorientasi terhadap hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan. Untuk menjaga fungsi manusia di tengah masyarakat dan lingkungannya, maka yang dituntut selanjutnya adalah efektivitas fikih sendiri sebagai hukum bagi yang mengamalkannya. Yang kedua yaitu teologi lingkungan. Teologi lingkungan merupakan ranah kajian baru dalam dunia teologi. Kajian lingkungan ini muncul sebagai sikap positif masyarakat teologi terhadap persoalan lingkungan. Kesadaran mengenai perlu adanya pengembangan dakwah bil al-aqwal menuju integrasi dakwah bil al-afal, di mana nilai keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan dan sejenisnya perlu didorong ke arah kerja-kerja nyata.
Upaya tersebut dapat menimbulkan kesadaran yang dibingkai secara teologis, substansial, dan non-dikotomis, sehingga mengantarkan masyarakat Islam mengembangkan pola pendekatan baru, menyebarkan dalam bentuk konstekstual dan lebih bernilai transformatif. Kondisi ini yang mendorong munculnya teologi lingkungan yang mendorong gugurnya dikotomi antar keduniaan atau persoalan manusia termasuk lingkungan dan keakhiratan yang selama ini lekat dengan umat Islam. Dalam kaitannya dengan lingkungan, teologi diturunkan pada wilayah yang lebih praktis, yaitu melihat kaitan antara lingkungan dengan Sang Pencipta. Upaya pengalian nilai spiritual ekologi Islam merupakan pengayaan khazanah ekologi profetis Islam untuk menawarkan konsep ekologi alternatif atau ekologi transformatif. Material kajian di bidang lingkungan merupakan objek kajian teologi lingkungan dan perumusannya didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, sehingga teologi lingkungan merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan. Pandangan Islam mengenai posisi manusia dan lingkungan. Relasi manusia dengan alam merupakan topik yang tidak asing dalam ajaran Islam. Hab min Allah, hab min annas, dan hab min alam merupakan konsep hubungan manusia yang diatur oleh Al-Quran. Ketiganya merupakan tuntutan dari tuntutan yang diberikan oleh Allah terhadap manusia dalam kehidupannya di dunia. Peran khalifah yang diberikan oleh Allah kepada manusia harus mencakup ketiganya, dilandasi oleh hubungan etis yang kuat dengan Tuhannya dan dibarengi dengan hubungan etis etnis dengan sesama dalam bingkai kemanusiaan serta hubungan dengan alam semesta dalam bingkai sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi untuk menjaga demi keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks ekologi, Islam menawarkan konsep teosentrisme dan humanisme teosentrisme secara bersamaan. Teosentrisme merupakan pandangan yang menempatkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan yang totalitas kehidupannya harus ditunjukkan untuk penghambaan. Hab min Allah, posisi alam semesta adalah sebagai penunjang dalam proses penghambaan. Paham yang terkesan mengenakannya manusia tersebut secara bersamaan dibebankan pandangan humanisme teosentrisme sebagai penyeimbang. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia adalah salah satu entitas alam yang harus menyelaraskan dirinya dengan entitas lain yang ada di jagat raya agar bisa kembali ke hambaan pencipta. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Agama Islam mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup yang harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk merusak bumi. Pengerusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas. Alam raya telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada. Karena itu ayat ini secara adikannya merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia pun tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga tercela. Nah, itulah tadi materi dari kelompok 4 yang membahas mengenai kesadaran ekologi dalam perspektif Islam. Demikian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.